Halo teman-teman semua, nama saya Chandra dari Momentum Bisnis. Buat teman-teman yang baru di channel ini membahas seputar edukasi bisnis, biografi orang sukses, dan digital marketing. So, buat teman-teman yang tertarik dengan 3 hal ini, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini karena setiap minggu akan ada 3 video baru untuk teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas 5 profesi berpenghasilan tinggi di tahun 2022 tanpa gelar sarjana. Pendidikan tinggi merupakan impian banyak orang. Nggak bisa dipungkiri dengan pendidikan tinggi dan gelar sarjana yang kita miliki, ini akan sangat menunjang karir kita di masa depan. Namun tidak semua orang punya kesempatan untuk mengecap hal tersebut, dikarenakan keterbatasan biaya, membuat mereka memilih untuk langsung bekerja maupun membuka usaha. Kemajuan teknologi dan hadirnya berbagai aplikasi penunjang yang dapat mendatangkan uang membuat kesempatan mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi tetap bisa berpenghasilan tinggi. Dengan zaman serba digital, berbagai profesi yang menggunakan kreativitas ternyata dapat menjadi pilihan utama untuk menunjang masa depan mereka. Berikut adalah 7 profesi yang dapat memberikan kamu penghasilan tinggi meskipun tidak memiliki gelar sarjana. Yang pertama, content creator. Content creator tidak harus seorang artis. Kamu yang memiliki kreativitas juga bisa menjadi seorang content creator. Umumnya content creator bertugas membuat konten baik berupa tulisan, gambar, ataupun video yang akan ditampilkan di berbagai platform. Platform tersebut bisa dari YouTube, Instagram, TikTok, website, dan masih banyak lagi. Seiring dengan perkembangannya, konten tidak hanya terbatas pada tulisan, gambar saja, tapi juga dalam podcasting. Content creator merupakan profesi yang membutuhkan kreativitas tinggi. Anda harus mengumpulkan ide, data, kemudian melakukan riset untuk membuat konsep yang akan dijadikan konten. Penghasilannya bisa didapatkan dari AdSense, sponsor, dan partnership. Yang kedua adalah digital marketing. Digital marketing adalah sebuah pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform di internet yang didukung dengan konten digital yang berkualitas. Di era digital yang bertumbuh pesat, tentunya memanfaatkan media promosi secara online dengan penerapan strategi digital marketing yang tepat akan membuka banyak peluang bagi pengembangan bisnis. Kebiasaan masyarakat digital saat ini adalah mencari informasi sebanyak mungkin terlebih dahulu di internet sebelum mereka mengambil keputusan untuk membeli sesuatu. Mereka juga akan membaca berbagai tulisan maupun ulasan terkait suatu produk, jasa maupun brand tertentu. Maka demi menjangkau pasar online yang sangat luas ini, kamu bisa menggunakan konten yang tepat dan sesuai dengan bisnis kamu. Konten yang dimaksud ini bisa berupa artikel evergreen yang dicari orang setiap waktu sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan mereka, bisa berupa infografis, foto, bahkan video. Digital marketing ini biasanya dapat dihandle oleh orang yang terlibat dalam perusahaan atau vendor yang memiliki suatu produk. Namun tidak jarang juga mereka lebih memilih untuk memanfaatkan jasa profesional untuk menangani marketing online tersebut. Sehingga disinilah peluang untuk menjalankan bisnis digital marketing yang terbuka lebar. Buat kalian yang tertarik untuk terjun di profesi ini dan belum tahu harus dimulai dari mana, teman-teman bisa belajar digital marketing dari kelas-kelas yang sudah disediakan di internet, baik dari tutor yang lokal maupun internasional. Teman-teman bisa klik link di video deskripsi ini. Di situ ada mentor saya yang bernama Jonathan Montoya dari Amerika Serikat, di mana saya belajar banyak dari beliau tentang digital marketing dan affiliate marketing. Oh ya, jangan lupa aktifkan VPN ketika menonton video presentasi beliau ya. Beliau adalah salah satu affiliate marketing terkenal di dunia dengan penghasilan ratusan ribu US dollar per bulan. Yang ketiga adalah affiliate marketing. Selama masa pandemi ini, profesi affiliate marketing bertumbuh sangat pesat di Indonesia, bahkan di dunia. Affiliate marketing adalah proses menghasilkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain melalui link website tertentu yang Anda taruh di platform digital Anda. Dan ketika seseorang mengklik link tersebut dan akhirnya melakukan transaksi, maka Anda akan mendapatkan komisi. Besaran komisi mulai dari 30% hingga 75%. Besar banget kan teman-teman? Kalian nggak perlu punya produk sendiri, nggak perlu ngurusin customer service, bahkan bisa dikerjakan dari mana saja melalui laptop teman-teman. Affiliate marketing sangat cocok dijalankan untuk orang-orang yang mencintai kebebasan waktu karena kita bisa meng-create sistem pemasaran yang baku sehingga jika sistem tersebut sudah berjalan, kita bisa menghasilkan income 24 jam secara otomatis tanpa kita harus terlibat di dalamnya.
Tapi tentunya hal itu tidak gampang, dan itu hanya buat teman-teman yang sudah punya jam terbang tinggi di dalam industri ini. Ada banyak sekali platform untuk menjangkau affiliate marketing, mulai dari yang sangat terkenal yakni ClickBank, dan yang ngetrend beberapa tahun terakhir ini yakni JVZoo dan Warrior Plus. Di dalam negeri juga tentunya ada beberapa e-course dan software yang memiliki program affiliate. Buat teman-teman yang tertarik dengan affiliate marketing, teman-teman bisa mulai belajar affiliate marketing dengan mengklik link di deskripsi video ini. Buat teman-teman yang join program Jonathan Montoya dari link saya, teman-teman akan dapat bonus spesial yakni free mentoring selama 1 bulan. Jadi saya akan membantu teman-teman untuk men-set up berbagai keperluan untuk menjalankan affiliate marketing. Yang keempat, freelancer. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus beradaptasi. Dalam hal karir misalnya, banyak orang mesti siap mencari pekerjaan baru atau mendapatkan pemasukan tambahan supaya dapat menunjang ekonomi keluarga. Dunia online mulai dilirik sebagai lahan baru untuk mendapatkan cuan. Maka gak heran belakangan ini kamu mendengar banyak orang mencari cara untuk menjadi freelancer online. Jadi ini adalah pekerjaan dilakukan secara sambilan atau lepas tanpa terikat dengan perusahaan manapun. Berbeda dengan karyawan yang menerima gaji tetap tiap bulan, freelancer ini akan mendapatkan bayaran setelah suatu proyek diselesaikan dalam waktu tertentu. Mengingat pekerjaannya dilakukan secara online, maka menjadi seorang freelancer sangatlah fleksibel karena dapat bekerja dari mana saja, bahkan lintas pulau atau negara sekalipun. Berikut ini adalah poin-poin penting agar kamu sukses jadi freelancer. Yang pertama, fokus ke satu bidang yang dipilih. Ini adalah hal pertama yang harus kamu putuskan saat terjun menjadi freelancer. Pilih satu bidang menjadi minat kamu. Kalaupun kamu masih belum punya skill yang cukup, kamu bisa mengasahnya dengan belajar atau ikut kursus online. Dengan tetap fokus seperti ini, pelan-pelan kamu dapat membangun kredibilitas sebagai freelancer yang handal di bidang yang kamu pilih. Makin banyak klien percaya dengan kemampuan kamu, tentunya makin banyak juga proyek dan penghasilan yang bisa diterima. Yang kedua, buat portofolio yang menarik. Entah sebagai freelancer designer, writer, web developer, fotografer, dan lain-lain, portofolio wajib kalian miliki. Sebab portofolio merupakan bukti hasil kerja yang dapat kamu tunjukkan ke klien. Semakin menarik dan berkualitas portofolio kamu, maka akan semakin besar peluang kamu dapat project. Yang ketiga, membangun brand. Untuk membuat klien menjadi tertarik dengan kamu, maka sangat penting untuk membangun brand. Personal branding merupakan hal pertama yang perlu dilakukan oleh freelancer. Berikutnya, bergabung dengan situs freelance. Selanjutnya yang terakhir, setelah kamu punya skill dan portofolio yang layak untuk dijual, sekarang saatnya kamu untuk belajar memasarkan. Di tahap ini, kamu harus belajar untuk mendapatkan klien atau menjual skill kamu. Nah, cara paling mudah untuk mendapatkan klien, ya kamu harus tahu di mana klien itu kumpul. Biasanya, klien ini ngumpulnya di situs-situs atau website freelance. Kenapa? Karena situs freelance didesain untuk mempertemukan freelancer dengan klien secara online. Nah, situs freelance itu ada banyak seperti Fiverr.com, Upwork, Freelancer, peoplehour.com, 1000lancer, dan lain-lain. Tapi mungkin yang paling mudah, yang sangat friendly untuk saat ini, kamu bisa bergabung di Fiverr.com atau 1000lancer. Tapi kamu juga bisa cobain semua situs freelancernya agar kamu tahu perbedaannya. Saya punya teman yang bergabung di Upwork dan berkarir selama 1,5 tahun, dan sekarang dia punya penghasilan 2.000 hingga 3.000 US dollar per bulan. Dan teman saya tinggal di Indonesia dan kliennya banyak dari Singapura dan Amerika. Nah, itulah potensi seorang freelancer. Yang kelima, pebisnis online. Belajar bisnis online kini semakin mudah dilakukan. Terlebih bisnis online shop makin digandrungi, dan dalam urusan jual beli misalnya, banyak pedagang yang mengalihkan aktivitasnya ke online. Kamu pasti udah sering dengar banyak pebisnis online yang meraup untung menggiurkan tanpa perlu membuka lapak secara fisik. Buat lebih jelasnya, berikut tips untuk memulai bisnis online dari nol. Yang pertama, kamu harus paham apa yang kamu jual. Kamu wajib tahu sedetail-detailnya produk kamu. Pemahamanmu ini membantu kamu buat mengetahui kualitas produk yang sedang kamu jual, dan kamu juga harus tahu berapa harga beli dan harga jual yang pantas. Yang kedua, kamu juga harus memahami selera pasar. Apa yang lagi orang-orang suka saat ini? Model seperti apa yang mereka pengen punya?
Kalau hal-hal itu bisa kamu pahami, dijamin barang-barang kamu jual akan mendatangkan banyak pembeli. Yang ketiga, pastikan produk yang kamu pasarkan nanti banyak yang cari di Google. Cara gratis mengetahui barang banyak tidaknya orang yang mencari produkmu, kamu bisa gunakan Google Keyword Planner. Dari situ kamu bisa lihat berapa volume pencarian dari produk yang bakal kamu jual. Kalau volume pencarian dari barang yang hendak kamu jual terlampau tinggi, maka makin tinggi juga persaingan dalam menjual barang itu. Pertimbangkan untuk mencari varian unik dari barang tersebut yang masih jarang dijual oleh orang lain. Yang berikutnya, cari supplier yang terpercaya. Kamu bisa mencari supplier di dalam dan luar negeri, atau dengan mendatangi sentra pengrajin di daerah-daerah. Buktinya, Brodo, brand sepatu cowok, bisa sukses dengan memberdayakan pengrajin sepatu Cibaduyut. Seandainya kamu pengen kerjasama dengan supplier di luar negeri, kamu bisa mencarinya lewat Alibaba. Di sana banyak sekali barang beserta suppliernya yang bisa diandalkan. Atau buat kamu yang pemula, kamu bisa menjajaki kerjasama sebagai dropshipper dan reseller. Demikianlah 5 profesi berpenghasilan tinggi di tahun 2022. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan salah satu profesi di atas. Jangan terlalu overthinking dalam mengambil keputusan. Yang dibutuhkan adalah langkah pertama untuk memulai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.